Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Khair anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kembali kita melanjutkan pengajian kita. Kali ini kita membahas tentang al-muhkam wal mutasyabih, ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Khair. Di kitab kita ini, kalau di kitab saya ini di halaman 309 ya. 309 pada bagian an-naw'us salis wal arba'un, bagian yang ke-43. Khair. Langsung saja. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. An-naw'us salis wal arba'un, bagian yang ke-43, fil muhkami wal mutasyabih, tentang ayat-ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Khair. Qala ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Huwallazi, dialah yang anzala 'alaikal kitaba, telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad suatu kitab, minhu ayatum muhkamat, yang mana dari Al-Qur'an tersebut ada ayat-ayat muhkam, ayat-ayat yang jelas ya. Hunna ummul kitab, yang mana ia adalah induknya kitab. Maksudnya induknya kitab ini kalau dalam tafsir Jalalain yang paling banyaknya di dalam Al-Qur'an yaitu ayat muhkam. Itu maksud ummul kitab. Wa ukharu, dan yang lainnya mutasyabihat, yaitu ayat-ayat mutasyabihat. Ya, Ali Imran ayat ke-7. Khair. Ini adalah salah satu, atau ini adalah ayat yang menjadi sumber munculnya istilah muhkam mutasyabih itu. Terlepas dari ta'rif dan makna yang diperselisihkan atau diperdebatkan oleh para ulama tentang apa sih ayat muhkam dan apa sih ayat mutasyabih. Yang jelasnya ini ayat yang menjadi dasar adanya istilah muhkam dan mutasyabih. Oke. Secara umum anak-anakku sekalian ya, muhkam itu secara umum dari semua perselisihan tentang arti dan maknanya itu, muhkam itu yang jelas, sementara yang mutasyabih itu yang tidak jelas, yang samar-samar, kurang lebih seperti itu. Khair. Wa qad haka Ibnu Habib An-Naisaburi fil mas'alati salah satu aqwalin. Atau salah satu aqwalin bisa juga ya. Wa qad haka, dan menghikayatkan Ibnu Habib An-Naisaburi rahimahullahu fil mas'alati, dalam masalah ayat ini itu ada tiga pendapat terkait dengan muhkam dan mutasyabih ini, terkait dengan ayat yang menjadi sumber munculnya istilah ini. Para ulama kemudian berkesimpulan ada tiga perbedaan pendapat tentang muhkam dan mutasyabih. Khair. Ahaduha, salah satunya adalah annal Qur'ana kullahu muhkamun, bahwasanya Al-Quran itu semuanya adalah muhkam. Itu pendapat yang pertama. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala yang berbunyi, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu ya. Dia adalah suatu kitab yang dimuhkamkan ayat-ayatnya. Nah, atas dasar ayat ini, Hud ayat pertama ya, surah Hud. Atas dasar ayat ini, kemudian para ulama berpendapat bahwa Al-Quran itu, Alkitab itu, uhkimat ayatuhu, ayat-ayatnya itu dimuhkamkan semua. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar mereka berpendapat bahwa tidak ada yang mutasyabih di dalam Al-Quran. Al-Quran semua itu ayatnya adalah muhkam. Karena ayat ini, nah ini pendapat yang pertama. Khair.
Asani, kemudian yang kedua, kulluhu mutasyabihun. Ya, semuanya itu mutasyabih, kebalikan yang tadi. Al-Quran itu mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya mutasyabih. Tidak ada yang muhkam. Nah, kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala yang berbunyi, kitabam mutasyabiham masaniyah. Ya. Kitabam mutasyabiham masaniyah. Allahu nazzala ahsanal hadis, kitabam mutasyabiham masaniyah. Taksyairu minhul julud. Khair. Allah menurunkan yang paling baiknya kata-kata, yang paling baiknya cerita, ungkapan, yaitu suatu kitab mutasyabihan, kitab yang mutasyabih. Masanya yang selalu diulang-ulang, yang selalu ditegaskan. Nah, jadi atas dasar ayat inilah kemudian para ulama menyimpulkan Al-Quran itu semua ayatnya mutasyabih. Karena ayat ini mengatakan kitabah mutasyabihan. Khair, itu pendapat yang kedua. As-salis, kemudian pendapat yang ketiga, wahwa sahih, dan inilah pendapat yang paling sahih, inkisamuhu ila muhkamin wa mutasyabihin. Terbaginya dia Al-Quran itu kepada ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Ya. Lil ayatil musaddar biha, karena ayat yang telah didahulukan biha dengannya, yaitu ayat yang pertama tadi di atas, walladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna umul kitab sampai terakhir. Nah, atas dasar ayat itulah kemudian para ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu ada yang muhkam ayatnya dan ada juga yang mutasyabih. Dan Imam As-Suyuti mengatakan di sini inilah pendapat yang paling sahih. Khair. Wal jawabu anil ayat ini, adapun jawaban terhadap dua ayat tadi di atas, ayat yang mengatakan kitabun uhkimat ayatuhu dan ayat kitabam mutasyabihan, sebagai pendapat yang mengatakan bahwa semua Al-Quran itu muhkam, yang kedua sebagai pendapat yang mengatakan semua Al-Quran itu mutasyabih. Nah, kedua ayat tersebut, dalil mereka itu akan dijawab oleh Al-Imam As-Suyuti di sini. Apa kata beliau? Annal murada bi ihkamihi, adapun yang dimaksud dengan ihkamnya, muhkamnya, itqanuhu, ya, yaitu mempereloknya, memperindahnya, memperbaikinya, ya, baik atau menyempurnakannya. Itu yang dimaksud dengan uhkimat ayatuhu pada ayat yang pertama yang mengatakan kitabun uhkimat ayatuhu. Nah, jadi kitabun uhkimat ayatuhu maksudnya itqanu ayatihi, kurang lebih seperti itu. Nah, itqan itu menyempurnakan, itqan itu memperbaiki, memperindah, memperelok, itu masuk dalam kategori itqan. Jadi al-mutqin itu adalah orang yang kalau dia melakukan suatu pekerjaan betul-betul dia lakukan pekerjaan itu dengan baik, dengan teliti, dengan waspada, dengan sempurna. Itu disebut dengan mutqin. Tidak amatiran lah, tidak nanggung, kurang lebih seperti itu. Nah, orang yang seperti ini dalam satu riwayat dikatakan adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, innallaha yuhibbu mar'an idza amila amalan ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada orang yang apabila dia mengamalkan suatu amalan, suatu pekerjaan, maka dia memperbaikinya, maka dia menyempurnakannya betul-betul sekali terhadap apa yang dia kerjakan. Nah, itu disebut dengan mutqin. Nah, di sini yang dimaksud dengan uhkimat ayatuhu itqanuhu, kata Al-Imam As-Suyuti, yaitu memperindah, menyempurnakan ayatnya. Jadi kitab yang diperindah, yang diperbaiki, yang disempurnakan ayat-ayatnya, bukan kitab yang muhkam ayat-ayatnya. Jelas ya? Itu kata Al-Imam Suyuti dalam menjawab pendapat yang pertama. Khair. Wa adamu tatarruqin naqdi wal ikhtilafi ilaihi, dan tidak dimasuki, diseroboti, diserang oleh an-naqdi, pembatalan, pengerusakan, perlawanan, an-naqd wal ikhtilafi ilaihi, dan penyalahan terhadapnya, berselisih dengan Al-Quran, mengkritisi Al-Quran. Nah, itu yang dimaksud dengan uhkimat ayatuhu. Jadi tidak dimasuki oleh pengerusakan, kurang lebih seperti itu, tidak bisa dimasuki, diserang dengan hal-hal yang bisa membatalkan keautentikan, kevalidan daripada ayat-ayat Al-Quran. Itu maksudnya. Jadi Al-Quran itu relevan sampai akhir zaman.
Bagaimanapun orang itu menghapus satu ayat di dalam Al-Quran atau merubah makna satu ayat dalam Al-Quran, mereka tidak akan pernah bisa. Selalu saja ada jawaban-jawaban dari para ulama. Selalu saja bisa dideteksi oleh para ulama. Karena memang ada janji dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Jadi keotentikan Al-Quran, baik itu secara tekstual maupun kontekstual, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman, sampai kiamat, kurang lebih seperti itu. Kritikan-kritikan, serangan-serangan yang dilancarkan oleh musuh Islam terhadap ayat-ayat Al-Quran itu tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah berlaku, tidak akan pernah terjadi. Kalaupun ada, pasti ada saja jawaban dari para ulama. Dalam satu ayat Allah mengatakan yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim fa aballahu illa ayyutimma nura. Mereka itu berusaha sekali, musuh-musuh Islam, untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak mau kecuali ia akan semakin sempurnakan cahayanya. Jadi tenang saja terhadap keotentikan atau kevalidan atau relevansi daripada ayat-ayat Al-Quran atau kandungannya. Karena ada jaminan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang sedikit keluar ya, yang pernah dipermasalahkan oleh orang-orang orientalis, oleh orang musuh Islam, terkait dengan keotentikan atau makna daripada ayat Al-Quran itu apa betul atau tidak betul, apakah relevan sampai akhir zaman ataukah hanya berlaku pada masa terdahulu saja. Sekarang tidak, karena sains sekarang sudah semakin berkembang, banyak ilmuwan-ilmuwan yang menemukan sesuatu yang di luar dugaan yang membuat terkesima, takjub dan lain sebagainya. Dan salah satunya adalah terkait tentang ayat, ini yang mereka permasalahkan. Inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Kalau tidak salah di surah Al-Ankabut itu. Sesungguhnya yang paling lemahnya rumah adalah rumahnya laba-laba. Ayat ini kemudian dipermasalahkan oleh orang-orang barat. Mereka mengatakan bagaimana bisa Al-Quran mengatakan bahwa rumah yang paling lemah itu adalah rumahnya laba-laba itu, sarang laba-laba itu. Nah, sains sekarang atau penelitian sekarang sudah menemukan bahwa serat paling terkuat di dunia adalah jaring laba-laba. Jadi jaring laba-laba itu kata mereka seutas talinya itu kalau dibesarkan sebesar tali biasa, maka dia kurang lebih kekuatannya sama dengan baja. Bahkan mereka sudah melakukan suatu inovasi membuat Kevlar, baju anti peluru yang terbuat dari jaring laba-laba itu. Nah, ini kan seakan-akan meruntuhkan makna atau kandungan dari ayat tersebut yang mengatakan lemah, padahal justru yang terkuat. Nah, bagaimana para ulama kemudian menjawab ini? Mereka mengatakan begini, tidak ada yang muskil tentang itu, kata mereka. Makna daripada ayat tersebut betul secara hissan wa ma'nan, ya, secara zahir dan secara maknawi, kurang lebih seperti itu. Secara zahir kata mereka, memang jaring laba-laba itu ditiup saja itu sudah hancur, kurang lebih seperti itu. Tarik, disentil saja sedikit itu sudah hancur, sudah putus. Itu secara hissan. Nah, secara makna, nah ini dia jawabannya. Yang dimaksud kata mereka sebagai auhanal buyut, ya, yang paling lemahnya rumah, yaitu dari sisi wahniyatul mujtama'iyah. Kelemahan lemah dari sisi kehidupan sosial laba-laba itu. Jadi bukan rumahnya yang dimaksud di sini lemah, tetapi kehidupan sosial laba-laba tersebut, kehidupan rumah tangga laba-laba tersebut, itu yang dimaksud dengan yang paling lemahnya. Mengapa? Karena dijawab juga oleh para ulama melalui sains juga, penelitian juga, kata mereka. Salah satu spesies yang kanibal itu adalah laba-laba, kurang lebih seperti itu. Jadi dia memancing pejantan untuk untuk digauli. Begitu sudah berhubungan badan, dibunuh pejantannya, dimakan, kurang lebih. Setelah dimakan, bertelur, lahir anaknya banyak,
Nah, kalau kehabisan juga asupan makanan, maka mereka antara satu dengan lain saling memangsa. Bahkan induknya juga kalau kelaparan akan memangsa anaknya. Nah, ini kehidupan rumah tangga ini, kehidupan sosial yang seperti inilah itu yang dimaksud dengan auhanal buyut wahniyatul mujtama'iyah. Nah, itu jawaban dari para ulama terkait dengan serangan tentang makna ayat inna auhanal buyut labaitul angkabut. Khair, jadi setiap orang berusaha untuk menghapus satu ayat di dalam Al-Quran atau merubah satu ayat di dalam Al-Quran tidak akan pernah bisa, karena selalu saja ada cara Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga Alkitabnya, dalam menjaga kitab sucinya. Khair. Kembali, jadi ada mutatarruqin naqdi wal ikhtilafi ilaihi, jadi tidak dimasuki oleh serangan, perlawanan, kritikan dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan muhkam. Uhkimat ayatuhu, artinya tidak ada serangan, tidak ada perlawanan, tidak ada pembatalan, tidak ada perselisihan, kritikan terhadap ayat-ayat Alkitab itu. Itu yang dimaksud uhkimat ayatuhu. Khair. Bukan uhkimat ayat itu dimuhkamkan semua ayatnya. Nah, itu jawaban Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala terhadap ayat yang pertama tadi. Wa bitasyabuhihi, dan tentang ketasyabuhannya pada ayat yang mengatakan kitabam mutasyabiham masaniya, ya, suatu kitab yang mutasyabih, ya, kaunuhu yushbihu ba'duhu ba'dan fil haqqi was sidqi wal ijaz. Adanya Al-Qur'an itu yushbihu, menyerupai, ba'duhu sebagiannya, ba'dan terhadap sebagian yang lain, fil haqqi dalam masalah atau dalam hal benar, was sidqi jujur, wal ijazi dan ijaz penuh mukjizat, kurang lebih seperti itu. Jadi maksud kitabam mutasyabihan pada ayat di atas tadi maksudnya adalah suatu kitab yang serupa antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam hal jujurnya, dalam hal benarnya, dalam hal i'jaznya. Itu yang dimaksud. Bukan kitab mutasyabih, kitab yang semua ayatnya mutasyabih. Khair, ya. Itu jawaban pada dua ayat tersebut. Selanjutnya, waqala ba'duhum, berkata sebagian mereka, para ulama, al-ayatu la tadullu 'alal hasri fi syai'aini. Ya. Ayat itu yang di atas tadi, anzalna 'alaikal kitaba walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Kata sebagian ulama, ayat tersebut la tadullu 'alal hasri fi syai'aini, itu tidak menunjuk atas menyimpulkan kepada dua sesuatu itu saja. Jadi ayat tersebut tidak menunjuk, tidak mengarah kepada dua sesuatu itu saja. Artinya cuma ada muhkam dan mutasyabih. Karena ayat itu mengatakan minhu ayatum muhkamat wa ukhar mutasyabihat. Hanya ada dua itu saja. Nah, para ulama mengatakan tidak teringkas, tidak berkesimpulan kepada dua sesuatu itu saja. Kenapa? Laisa fiha syai'un min tarkihi. Karena tiada pihak padanya sesuatu daripada tarkihi, daripada dua sisinya. Tidak ada sesuatu yang mengarah kepada dua sisi itu. Nah, itu jawaban sebagian ulama, ya. Jadi ayat yang mengatakan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat, yang mana gambaran umumnya ayat ini adalah Alkitab, Al-Quran itu ada ayat muhkam dan ada ayat mutasyabih. Sebagian ulama mengatakan tidak ada yang mengindikasikan, yang menunjuk, nah ini maksudnya, yang menyimpulkan kepada kedua itu, kepada kedua sisi itu, muhkam dan mutasyabih. Tidak ada sebenarnya. Okay. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, artinya ini dalilnya, ada ayat di dalam Al-Quran, kata sebagian ulama. Apa bunyi ayat tersebut? Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Ya. Surah An-Nahl 44. Untuk kau jelaskan, wahai Muhammad, kepada orang-orang apa yang telah diturunkan kepada mereka. Misi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan dalam ayat ini adalah kamu hadir di tengah mereka untuk menjelaskan kepada mereka, orang-orang,
akan apa yang Allah turunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran, yaitu Alkitab. Itu misi engkau. Oke. Nah, wal muhkam, adapun ayat muhkam yang jelas, ya muhkam artinya yang jelas kita artikan tadi di atas, la tutawaqqafu ma'rifatuhu, tidak ditunggu ma'rifatuhu, pengetahuannya, alal bayani, atas penjelasan. Oke. Wal mutasyabihu, dan yang mutasyabih itu la yurja bayanuhu, itu tidak diharapkan penjelasannya. Wah, masuk akal juga ya. Jadi kata para ulama, sebagian para ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak berkesimpulan bahwa ayat-ayatnya itu muhkam dan mutasyabih, ada dua itu. Tidak seperti itu. Mengapa? Karena begini, ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan misi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan kepada umatnya, untuk membayankan kepada umatnya akan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka dalam artian Al-Quran. Nah, itu satu ayat. Nah, kalau kita berpatokan pada ayat ini, maka tidak akan ada artinya ayat yang tadi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Mengapa? Karena kalau kita mengatakan ayat Al-Quran itu semuanya muhkam, semuanya jelas, berarti tidak perlu lagi dijelaskan kepada orang-orang. Padahal ayat ini mengatakan kamu menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan oleh Tuhan mereka. Nah, bertentangan nih. Kemudian kalau kita mengatakan bahwa semua Al-Quran ini adalah mutasyabih, samar, maka apa yang perlu dijelaskan? Toh juga yang tahu artinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kapanpun akan samar seperti itu. Jadi tidak perlu dijelaskan. Paham ya? Jadi Al-Quran itu tidak mengarah kepada satu kesimpulan bahwa ayatnya itu ada muhkam dan ada mutasyabih. Nah, itu jawaban daripada sebagian ulama. Khair. Wa qad ukhtilifa fi ta'yinil muhkami wal mutasyabihi ala aqwalin. Sungguh diperselisihkan fi ta'yinil muhkam, dalam menentukan ayat muhkam, wal mutasyabih, dan ayat mutasyabih, ala aqwalin, atas beberapa pendapat. Nah, ini banyak sekali pendapat ini ya. Diperselisihkan dalam menentukan apa sih yang dimaksud ayat muhkam mutasyabih itu. Bagaimana sih ta'rif muhkam dan mutasyabih itu? Yang mana yang dimaksud ayat muhkam dan mutasyabih itu? Ala aqwal, atas banyak sekali perbedaan pendapat. Oke. Fakilah, dikatakan, ini satu pendapat, al-muhkamu ma'urifa al-muradu minhum. Al-muhkam, ayat muhkam itu yang diketahui apa yang dimaksud darinya. Ayat itu, apa yang dia maksud, kita bisa tahu. Berarti ayat itu ayat muhkam. Imma bil-zuhuri wa imma bit-ta'wil, entah dengan zuhirnya atau entah dengan takwilnya. Ada satu ayat, kita tahu makna ayat tersebut, maksud daripada ayat tersebut dengan dua cara. Satu secara zuhir saja, secara direct saja seperti itu, kita sudah paham. Ataukah dengan cara ditakwil baru kita paham. Nah, yang seperti ini masuk dalam kategori ayat muhkam. Khair. Kalau kita mau ambil contoh, misalnya taruhlah ayat yang kita bacakan kemarin pada pertemuan kemarin. Jadi wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Oke ya. Ayat ini, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang yang beriman secara sengaja, maka ganjarannya adalah neraka jahanam, ia kekal selamanya. Bisa nggak kita paham ini? Oke? Bisa nggak masuk di akal kita? Nyambung nggak ayat ini? Nah, siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, siapapun, baik dia orang musyrik ataupun dia orang Islam atau orang beriman, yang membunuh orang yang mukmin yang lain secara sengaja, maka ganjarannya adalah neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Muskilnya adalah kalau yang membunuh itu adalah orang yang beriman, masa dia akan kekal di dalam neraka? Padahal banyak nas, banyak dalil yang mengatakan man kana fi qalbi misqalu dzarratin minal iman dakhalal jannah. Siapa yang ada di dalam hatinya itu walaupun sebesar biji zarrah saja keimanan, maka dia akan masuk surga. Muskil nggak? Jelas muskil ini makna daripada ayat ini. Nah, kita harus takwil.
agar supaya kita paham apa yang dimaksud. Nah, takwilnya, cara mentakwilnya adalah dengan dua cara. Kemarin sudah kita bahas. Satu, takwilannya ini ayat adalah orang al-mustahil yang menghalalkan membunuh itu, perlakuan membunuh itu yang dia halalkan. Nah, orang yang seperti ini, walaupun dia orang Islam, kalau dia sudah halalkan, berarti dia masuk dalam kategori orang kafir karena menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumnya kufrun. Maka otomatis dia akan kekal di dalam neraka. Yang kedua adalah khalidan fiha, maksudnya di sini tulul muqsi, yaitu lama di dalam neraka. Nah, bukan kekal di dalam neraka. Nah, begitu cara mentakwilnya ayat ini. Nah, ayat ini kita bisa paham, nyambung pemahamannya kalau kita takwilkan, berarti ayat ini masuk dalam kategori ayat muhkam yang pemahamannya itu lahir, yang maksudnya itu diketahui karena dia ditakwil. Itu satu. Atau yang direct banyak ya, atau tanpa takwil, secukup kita lihat begitu, maka kita sudah paham. Ya, banyaklah yang seperti itu, banyak. Aqimus sholata wa atuz zakah. Oh, itu tak perlu lagi takwil. Apakah kita diperintahkan untuk menunaikan sholat atau mengeluarkan zakat? Tak perlu lagi dipermasalahkan yang seperti itu, karena itu direct, secara langsung, secara zahir itu jelas itu. Nah, setiap yang kita tahu maksud daripada ayat tersebut itu, baik secara zahir ataupun secara takwil, maka dia masuk dalam kategori muhkam. Versi ta'rif ini ya. Wal mutasyabihu, adapun al mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih itu masta'sarallahu bi'ilmihi, apa yang Allah itu ista'sara, mengutamakan Allah Subhanahu wa taala itu dirinya, bi'ilmihi, dalam hal mengetahuinya. Artinya hanya Allah yang mengetahui apa maksud daripada ayat tersebut. Nah, itu disebut dengan ayat mutasyabih. Ista'sarallahu bi'ilmihi, hanya Allah saja yang tahu, yang kurang lebih seperti itu, akan maksud atau akan pengetahuan tentang makna ayat tersebut. Nah, itu disebut dengan mutasyabih. Nah, di sini dicontohkan ka qiyamis saati, seperti terjadinya hari kiamat. Hari kiamat kapan terjadi? Tidak ada yang tahu. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayat yang berbicara tentang hari kiamat, maka ayat itu disebut dengan ayat mutasyabih. Khair. Wa khurujid dajjal, apalagi dan keluarnya dajjal. Kapan dajjal keluar ini? Tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Apalagi wa hurufil muqatta'ati fi awailis suwar, dan huruful muqatta'ah, huruf at-tahajji fi awailis suwar, pada awal-awal surah, seperti alif lam mim, yasin, alif lam ra, dan lain sebagainya. Siapa yang tahu maknanya? Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap yang ilmunya, yang pengetahuannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja semata yang punya hak, maka itu disebut dengan ayat mutasyabih. Khair. Wakilah, dan dikatakan al-muhkamu ma wadaha ma'nahu, muhkam itu ma wadaha ma'nahu, apa yang jelas maknanya, wal mutasyabihu naqiduhu, dan mutasyabih itu adalah lawannya, artinya yang tidak jelas maknanya. Kalau saya tidak salah, ta'rif secara umumnya seperti ini. Al-muhkam ma wadaha ma'nahu, jelas maknanya, sementara mutasyabih yang tidak jelas maknanya. Khair. Tapi di sini dikatakan qaul kil ya oleh Al-Imam As-Suyuti. Wakilah, dan dikatakan juga al-muhkam ma la yahtamilu minat ta'wil illa wajha wahidan. Muhkam itu adalah apa yang tidak menanggung dari ta'wil, berupa ta'wilan, kecuali wajha wahidan, satu sisi saja. Setiap ayat yang ta'wilnya hanya satu saja, tidak ihtimal kepada ta'wil-ta'wil yang lain, maka ayat itu muhkam. Nah, ini yang paling banyak di dalam Al-Qur'an. Contohnya misalnya kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Nah, kutiba alaikumusiyam, ada enggak makna lain, ihtimal lain bahwa sunnah berpuasa? Tidak ada yang seperti itu. Jadi maknanya takwilnya hanya satu saja, diwajibkan. Nah, itu saja, tidak lebih daripada satu itu. Nah, itu disebut dengan ayat-ayat muhkam. Wal mutasyabihu mahtamala aujuhan. Nah, ayat mutasyabih itu yang mengandung
aujuhan, banyak sekali takwil ya, banyak sekali bentuk takwilannya. Itu disebut dengan mutasyabih. Mau dia 2, mau dia 3 dan seterusnya. Yang jelasnya lebih daripada 1 ihtimal daripada takwilnya, maka itu dimasuk dalam kategori ayat mutasyabih. Nah, taruhlah misalnya terkait dengan iddah al-halail ya, perempuan yang ditalak itu. Jadi ayat Al-Qur'an mengatakan ya tarabbasna bi anfusihinna salasata quru, mereka menunggu selama 3 kali masa. Nah, ini dia 3 kali masa apa di sini? Nah, quru itu ihtimal, bisa zamanut tuhri, bisa juga zamanul haid. Otomatis ayat ini karena ihtimal maknanya atau takwilnya itu aujuhan ya, lebih daripada 1, banyak, maka dia masuk dalam kategori ayat mutasyabih. Khair. Wakilah, dan dikatakan al-muhkam makana ma'kulul makna, dan dikatakan ayat muhkam itu adalah makana ma'kulul makna, yaitu apa yang makul maknanya, yang bisa dicerna oleh akal, yang bisa ditangkap hikmahnya. Maka ayat-ayat yang seperti itu masuk dalam kategori ayat-ayat muhkam ya. Kenapa wa'atuz zakah misalnya, tunaikanlah zakat. Kenapa sih kita diperintahkan untuk berzakat? Masuk di akal nggak itu berzakat itu? Nah, jelas para ulama mengatakan bahwa kalau tidak berzakat orang, maka akan terjadi kesenjangan secara sosial di kalangan masyarakat. Bil khusus orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya akan semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Kenapa? Karena tidak ada praktek zakat di sana, tidak diamalkan zakat. Andai kata orang-orang Islam yang kaya itu mengamalkan zakat itu, banyak di antara mereka yang sadar betul tentang sisi baik, sisi positif daripada syariat menyuruh kita untuk berzakat. Insya Allah hidup ini akan aman, tidak akan terjadi kesenjangan secara sosial. Jadi bisa diketahui kenapa sih kita disuruh untuk berzakat. Bisa dicerna oleh akal itu maknanya. Nah, setiap ayat-ayat yang bisa dicerna oleh akal seperti ini atau makul makna istilahnya, maka dia masuk dalam kategori ayat muhkam. Khair. Wal mutasyabih, adapun ayat mutasyabih itu bikhilafihi, yaitu berbeda dengannya, yaitu kebalikannya, artinya tidak bisa dicerna oleh akal apa maknanya, apa sih hikmahnya. Nah, di sini dicontohkan keadaan di sholawati, seperti bilangan solat. Nah, kurang lebih seperti itu. Kenapa zuhur harus 4 rakaat, kenapa asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh kembali 2 misalnya. Kenapa sih begitu-begitu? Nah, itu tidak bisa diakali lah, tidak bisa dicerna secara akal zahiriah. Kenapa bisa seperti itu? Maka setiap yang begini dimasuk dalam kategori ayat mutasyabih versi ta'rif ini. Khair. Apalagi wa ikhtisasi siyami bi Ramadan duna Sya'ban, dan mengkhususkan puasa wajib itu hanya pada bulan Ramadan saja, tidak pada bulan Sya'ban, Zulqa'dah, Dzulhijjah misalnya. Kenapa tidak di sana diwajibkan itu puasa? Kenapa harus di bulan suci Ramadan? Nah, yang seperti ini tidak bisa dicerna oleh akal. Apapun yang berkaitan dengan ketentuan ayat yang tidak bisa dicerna secara akal zahir, itu masuk dalam kategori ayat mutasyabih. Khair. Wakilah, dan dikatakan juga al-muhkam mastaqalla binafsihi. Ayat muhkam itu mastaqalla, apa yang tersendiri, binafsi dengan sendirinya, apa yang bebas dengan sendirinya. Artinya maknanya kita bisa ketahui, artinya kita bisa ketahui tanpa kita melihat kepada yang lain. Cukup ayat itu saja, cukup dia saja secara sendiri, maka kita sudah tahu artinya. Cukup dia saja kita sudah tahu artinya. Karena ada juga ayat kita tidak akan tahu maknanya kecuali kita harus hadapkan dia dengan ayat-ayat yang lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, setiap yang seperti ini tadi masuk dalam kategori ayat muhkam. Wal mutasyabihu, dan ayat mutasyabih ma la yudraku illa bitawil, yaitu yang tidak bisa dijangkau maknanya kecuali harus wal mutasyabih, yang mutasyabih ma la yastaqillu binafsi, apa yang tidak bebas, tidak tersendiri dengan sendirinya, illa biraddihi ila ghairihi, kecuali dia dikembalikan kepada yang selainnya, kecuali dia dihadapkan, dilawankan kepada nas-nas yang lain, barulah kita paham maknanya. Khair.
Nah, itu masuk dalam kategori al-mutasyabih. Nah, di antaranya itu kalau saya tidak salah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu didatangi keyakinan. Nah, apa sih maksudnya ini? Nah, ini hati-hati. Karena kalau kita tidak tahu mana ayat muhkam, mana mutasyabi, ini biasa salah akidah kita atau salah bagus kalau salah pemahaman, kalau salah akidah wah parah itu. Nah, sebagian orang mengatakan, ini banyak di dalam ilmu-ilmu tarekat, ilmu-ilmu hakikat yang mengatakan bahwa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai kamu didatangi keyakinan. Jadi intihaul ghayah al-ibadah itu ada batasnya, ibadah itu intihanya ada. Kapan? Yaitu ketika kita sudah yakin. Ketika sudah masuk dalam makom yakin, maka sakatat syara'id. Kurang lebih seperti itu ungkapan sufi ya. Maka gugurlah kewajiban-kewajiban itu. Kenapa? Karena kita menyembah Allah Subhanahu wa taala itu sampai kita didatangi oleh keyakinan. Ketika kita sudah yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin, berada pada makom itu, biar sholat tidak jadi masalah, puasa tak perlu sholat, tak perlu puasa dan lain sebagainya. Nah, ini hati-hati. Ini hati-hati. Jadi apa sih maksud wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin? Ayat ini mutasyabih. Kita tidak akan tahu maknanya, maksudnya, kecuali kita harus pertemukan dia dengan ayat-ayat yang lain supaya kita pahami. Nah, maksud dari hatta ya'tiyakal yakin, poin di situ yang ingin saya komentari, ingin kita komentari di sini. Ada ayat yang mengatakan begini, ya. Kemarin sudah juga kita singgung ayat ini. Jadi orang-orang di dalam surga itu akan bertanya tentang keadaan orang-orang yang ada di dalam neraka. Mereka bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka sakar ini? Ke neraka yang panas ini. Kenapa? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke sana? Kalau mereka akan menjawab, "Lam nakum minal musallin." Kami tidak sholat selama di dunia. Sampai kepada wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami juga mendustakan hari kebangkitan, hatta atanal yaqin, sampai kami didatangi keyakinan. Maksudnya keyakinan di sini kata para ulama, ini pertanyaan atau ini jawaban daripada orang-orang kafir itu di akhirat nanti ketika mereka ditanya oleh orang-orang yang masuk surga. Jawaban mereka seperti itu. Nah, sampai mereka didatangi keyakinan, artinya sampai mereka di akhirat. Sampai di akhirat baru tersadar. Nah, sekarang permasalahannya, akhirat itu dari mana mulainya? Akhirat itu mulainya dari alam barzah. Dalam satu riwayat dikatakan, innal kubura awwalu manzilim min manazilil akhirah. Kubur itu adalah satu tempat dari beberapa tempatnya akhirat. Dia awal tempat dari beberapa tempatnya akhirat. Jadi alam kubur itu bagian daripada akhirat. Nah, jadi kata para ulama, hatta atayanal yakin itu sampai kami didatangi keyakinan di akhirat nanti, yaitu sampai kami mati. Sampai kami mati, barulah kami tersadar. Kurang lebih seperti itu. Jadi kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai kamu didatangi kematian. Jadi mati Pak kok baru selesai menyembah, ya tidak bisa menyembah karena orang sudah mati. Kurang lebih seperti itu. Jadi ayat ini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ini ayat mutasyabih. Nanti kita paham maknanya kalau kita pertemukan dengan ayat yang lain. Khair. Wakilah dan dikatakan al-muhkam ma ta'wiluhu tanziluhu. Ayat muhkam itu ma ta'wiluhu tanzilu. Apa yang ta'wilnya itu adalah tanzilnya. Artinya sesuai ayat itu diturunkan. Tidak boleh dikeluarkan kemana-mana maknanya. Jadi kalau ada maknanya yang sesuai dengan tanzilnya dia diturunkan, maka itu disebut dengan ayat muhkam. Wal mutasyabih, sedangkan ayat al-mutasyabih ma la yudraku illa bitta'wil, yaitu sesuatu yang tidak bisa dipahami kecuali dia harus ditakwil.
walaupun sejak sebabun nuzulnya begini tidak akan nyambung. Dia harus ditakwil, dia harus dimaknai dengan makna yang lain berdasarkan nas atau dalil-dalil yang mendukung makna dia bahwa ini yang dimaksud. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini satu pendapat. Khair. Waqilah, dan dikatakan al-muhkam, ayat muhkam itu malam tatakarrar alfazu, yang tidak berulang-ulang lafaznya. Ini banyak sekali ini ta'rif tentang muhkam mutasyabih, yang tidak berulang-ulang lafaznya. Wa muqabiluhu, dan yang muqabilnya al-mutasyabih, ya, perlawanannya dalam artian yang berulang-ulang lafaznya itu masuk dalam kategori ayat mutasyabih. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, itu masuk dalam kategori mutasyabih. Khair. Waqilah, dan dikatakan juga al-muhkamu al-faraidu wal wa'du wal wa'idu. Muhkam itu yaitu tentang kewajiban-kewajiban, fardu-fardu, wal wa'du, dan janji baik, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, itu al-wa'du. Wal wa'id, ataukah al-wa'id, janji buruk Allah Subhanahu wa taala, wabasyirhum bi'adzabin alim, dan lain sebagainya. Nah, ini masuk dalam kategori ayat-ayat muhkam. Wal mutasyabihu, dan ayat mutasyabih itu al-qisasu, yaitu kisah-kisah umat-umat terdahulu, itu masuk dalam kategori ayat mutasyabih. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makana syarqiyya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan wa kana rasulan nabiyya. Innahu kana siddiqan nabiyya. Wadhkur fil kitabi Ismail. Nah, cerita-cerita tentang itu, tentang para nabi. Wa id akhadna mitsaqahum wa rafa'na fawqakumut tur. Itu kisah semuanya. Jadi yang bercerita tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu, nah ini masuk dalam kategori ayat mutasyabih. Nah, kemudian al-amsal juga perumpamaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Dzalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil. Jadi setiap misal-misal yang ada di dalam Al-Qur'an, begitu juga kisah di dalam Al-Qur'an, itu masuk dalam kategori ayat mutasyabih. Khair. Mana tadi? Wa akhraja Ibnu Abi Hatim, dan mengeluarkan Ibnu Abi Hatim antori ke Ali bin Abi Thalha, dari jalannya Ali bin Abi Thalha ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, qala, ia berkata, al muhkamatu nasikhuhu. Ayat-ayat muhkam itu ialah yang menasakh. Wa halaluhu, dan yang halalnya, wa haramuhu, dan ayat-ayat yang haramnya, wa hududuhu, dan hudud-hududnya, hukuman hudud, wa faraiduhu, dan fardu-fardunya, wa ma yu'manu bihi wa yu'malu bihi, dan apa yang diimani dengannya dan diamalkan dengannya. Itu masuk semua dalam kategori ayat-ayat muhkam. Wal mutasyabihat, dan ayat mutasyabih mansukhuhu, yang dinasakhnya, kebalikan yang tadi, nasikh muhkam, mutasyabih mansukh. Wa muqaddamuhu wa muakharuhu, muqaddamnya dan juga muakharnya. Nah, ini dia muqaddam muakhar, ini adalah salah satu bagian penting juga ya di dalam ulumul Quran. Bahkan beberapa ulama itu sampai mengatakan min a'dhami ulumil Quran ya muqaddam wa muakharuhu, yaitu termasuk daripada paling agungnya tentang ilmu Al-Quran, yaitu tentang muqaddam muakharnya. Jadi muqaddam muakhar ini dalam Al-Quran itu bahasanya, bahasa mafhumnya begini. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mana ayat ini urutan kalimatnya itu berantakan, bukan berantakan sih, urutan kalimatnya itu yang sepatutnya diakhirkan malah didahulukan, yang sepatutnya didahulukan malah diakhirkan. Ini disebut dengan muqaddam muakhar. Ada memang yang seperti itu, teori seperti itu di dalam Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan ta'rif muqaddam muakhar itu adalah satu ayat yang kita tidak tahu maksudnya kecuali kita praktekkan di sana teori muqaddam muakhar. Baru kita tahu maksudnya, baru kita paham. Nah, itu yang dimaksud muqaddam muakhar minal ayat, daripada ayat Al-Quran. Contoh misalnya begini, dalam surah Al-Kahfi ya, awalnya ya,
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu qayyiman wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat, dan seterusnya. Nah, kalau kita artikan ayat ini secara direct saja, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab. Walam yaj'al lahu iwajan qayyiman liyundhira ba'san syadida. Dan Allah tidak menjadikan Alkitab tersebut iwajan qayyiman, bengkok, qayyiman lurus, qayyiman lurus tegak. Nah, ini ada apa ini? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kepada hambanya satu kitab yang ia tidak jadikan kitab tersebut bengkok lurus. Nah, ini kan tidak nyambungnya, bengkok lurus juga. Nah, jadi kalau begitu pemahaman kita, maka kalau begitu cara kita mengartikan, kita tidak akan paham apa sih maksudnya. Kok bisanya seperti itu lurus bengkok. Nah, di sini di ayat ini itu teori muqaddam muakhar berlaku. Nah, muakharnya di sini adalah qayyiman, muqaddamnya adalah lam yaj'al iwaja. Itu muqaddamnya. Jadi sepatutnya qayyiman itu posisinya berada setelah Alkitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba qayyiman. Baru walam yaj'al lahu iwaja, baru nyambung. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya satu kitab yang lurus dan tegak, dan ia tidak jadikan bengkok, yang tidak baiklah maksudnya itu bengkok itu, iwaja itu. Nah, itu maksud daripada muqaddam muakhar dalam ayat ini. Jadi banyak yang begini-begini. Begitu juga ayat yang mengatakan wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya. Ini orang-orang musyrik. Kamu jangan terkesima, jangan heran terhadap harta-harta mereka yang banyak, anak-anak mereka yang banyak. Sebenarnya Allah menginginkan untuk mengazab mereka biha dengannya, dengan harta dan anak-anaknya itu di dunia. Oh. Muncul kemudian pemahaman, berarti orang-orang musyrik ini kalau di dunia itu sudah pasti dia diadab, dan di akhirat belum tentu. Nah, jangan sampai seperti itu pemikiran kita. Kalau kita artikan ayat ini secara direct begitu saja tanpa kita terapkan muqaddam muakhar di ayat ini. Nah, ayat ini ada muqaddam dan ada muakharnya. apa dia? Wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum fid dunya. Fid dunya. Ini letakkan pada posisinya ke awal ya. Ini fid dunya di ayat ini dimuakharkan, diakhirkan. Ya. Jadi kalau kita artikan seperti itu, maka kita artikan secara direct, maka akan muncul kesimpulan di benak kita bahwa orang-orang musyrik ini kalau di akhirat bisa saja disiksa, bisa saja tidak disiksa. Artinya 50-50, tidak ada penegasan. Tidak, orang muslim tetap akan disiksa di akhirat. Nah, terus ayat ini mengatakan fid dunya yu'adzibahum biha fid dunya. Nah, fid dunya itu bukan kaitannya kepada yu'adzibahum fid dunya. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fid dunya, bukan kaitannya kepada yu'adzibahum fid dunya, tetapi kaitannya amwalahum wa auladahum fid dunya. Di situ maksudnya. Khair. Yang paling parah itu, nah ini masalah. Yang paling parah itu kalau kita tidak tahu teori muqaddam muakhar, anak-anakku sekalian, itu terkait dengan ayat dalam surah Yusuf. Laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Nah, ini parah ini. Kalau kita tidak tahu muqaddam muakhar di ayat ini. Kenapa bahaya? Kata para ulama, karena ini berkenaan dengan masalah akidah.
masalah akidah. Walaupun ada khilafiyah ya. Saya artikan dulu, laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Sungguh dia telah berhasrat, berkeinginan untuk melakukan hal yang tidak baik kepada Nabiullah Yusuf. Itu ceritanya. Siapa dia? Yang dimaksud adalah Imra'atul Aziz atau Zulaikha dalam riwayat yang diperselisihkan. Dia telah menginginkan hal-hal yang tidak baik, berkeinginan. Sudah muncul dalam jiwanya, dalam hatinya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Nabiullah Yusuf. Nah, wahamma biha, dan begitu juga Nabiullah Yusuf itu muncul juga hamnya, muncul juga keinginan-keinginan tidak baik biha terhadapnya, terhadap Imra'atul Aziz tersebut. Laula an ra'a burhana rabbi, andai kata dia tidak melihat burhana rabbi, petunjuk daripada Tuhannya. Jadi petunjuk itu diikhtilafkan para ulama. Ada juga yang mengatakan pada saat itu dia melihat bapaknya Nabiullah Yakub muncul di hadapannya dari atas, jangan lakukan ini. Akhirnya tidak jadi. Nah itu apa kaitannya dengan masalah akidah? Kaitannya begini, masalah akidah dulu ya. Kaitannya dalam masalah akidah ini adalah semua nabi itu maksum. Itu akidah mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu juga nabi-nabi terdahulu. Walaupun ada khilafiyah ya, ada mengatakan nabi-nabi terdahulu itu maksumnya setelah kenabian. Sebelum diangkat menjadi nabi, bisa saja dia tidak maksum. Ada juga pendapat yang mengatakan seperti itu. Kecuali untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sebelum kenabian dan pasca kenabian itu maksum. Itu tidak ada perselisihan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kemaksumannya. Nah, ini saja yang nabi-nabi terdahulu yang ada khilafiyah. Apapun itu, kita ambil pendapat yang paling jumhur, yang paling kuat bahwa semua nabi itu maksum. Misalnya seperti itu. Nah, terpelihara daripada dosa, baik dia dosa besar ataupun dosa kecil. Ketika ayat ini kita artikan secara direct saja, begitu saja, berarti secara tidak langsung kita mengatakan bahwa Nabiullah Yusuf ini tidak masuk. Kenapa? Karena dia berangan-angan pada saat itu. Ada keinginan jahat yang muncul di dalam hatinya. Nah, ini kata para ulama, ini bahayanya kalau kita tidak tahu muqaddam akhar terkait ayat ini. Maka kita akan terperangkap dalam suatu satu pemahaman yang bisa mencoreng akidah kita. Kurang lebih seperti itu. Di ayat ini anak-anakku sekalian, teori muqaddam muakhar itu berlaku. Apa dia? Laula an ra'a burhana rabbi itu muakhar. Hamma biha itu muqaddam di ayat ini. Jadi sepatutnya yang muakhar ini sepatutnya kalau mau diposisikan laula an ra'a burhana rabbi dulu baru hamma biha. Jadi andai kata Nabiullah Yusuf tidak melihat petunjuk dari Tuhannya, maka dia akan melakukan hal yang tidak baik. Itu dia. Baru muncul itu hal yang tidak baik. Cuma tidak muncul hal yang tidak baik itu karena dia sudah lihat petunjuk dari Tuhannya. Jadi tidak ada muncul sama sekali. Kalau dibalik tadi, maka muncul dulu itu, tapi karena ada petunjuk dari Tuhannya, kemudian tidak jadi. Tapi yang jelasnya muncul di hati seorang nabi. Ini bahaya. Ini yang dimaksud dengan teori muqaddam muakhar terkait dengan ayat ini. Sama juga ayat yang mengatakan, kurang lebih juga ayat mengatakan, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya? Menjadikan Tuhannya hawa nafsunya. Tuhan dijadikan hawa nafsu. Jadi muskil. Tidak jelas ini apa sih maksudnya. Jadi memang harus diterapkan di sana teori muqaddam muakhar. Maksudnya apa? Apa ra'aita man ittakhadha hawahu ilahahu. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Begitu maksudnya. Khair. Jadi kesimpulannya adalah setiap ayat yang ada teori muqaddam muakhar di sini masuk dalam kategori ayat-ayat mutasyabih. Nah, mungkin di benak kalian itu bertanya anak-anakku sekalian,
kenapa harus didahulukan, kenapa harus ada yang didahulukan, ada diakhirkan. Jadi kata para ulama, dalam teori muqaddam muakhir itu ada hikmahnya. Ya, intinya saja bahwa nazam daripada Al-Quran itu tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Kan bisa saja kita beranggapan, kenapa tidak Allah sesuaikan saja kalimatnya supaya tidak memunculkan salah paham? Tidak ada hikmahnya, kenapa dia didahulukan, kenapa dia diakhirkan. Itu kata para ulama. Salah satunya yang saya masih ingat itu tentang hikmah tentang muqaddam muakhir itu, diantaranya ada ta'zim, ada juga tasyrif. Itu diantara hikmahnya. Sementara yang saya ingat itu masalah tasyrif, ya, kemuliaan. Kenapa didahulukan? Karena ada sisi pemuliaan di situ. Pada ayat yang mengatakan wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ya, ingatlah ketika kami mengambil suatu perjanjian terhadap para nabi. Ingatlah ketika kami mengambil suatu perjanjian, ketika kami mengambil dari para nabi suatu perjanjian, wa minka, dan darimu wahai Muhammad, wa minka wa min Nuh, dan dari Nabiullah Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa. Nah, ini muqaddam muakhir di sini. Sepatutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diurutkan setelah Nabiullah Isa, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam malah didahulukan melebihi daripada Nabiullah Nuh. Nah, para ulama hikmahnya litasyrif, untuk memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam teori muqaddam muakhir ini ada hikmah di balik itu. Oke. Apalagi wa aqsamihi, dan juga aqsamnya, artinya sumpah-sumpahnya. Jadi ayat-ayat yang berkenaan dengan sumpah itu masuk dalam kategori ayat mutasyabih, wattini, wazaitun, wa rabbika lanas'alannahum ajma'in, dan lain sebagainya. Wadduha, wallaili, wasyamsi. Aqsam, qasam, semuanya itu masuk dalam kategori ayat mutasyabih. Wa ma yu'manu bihi wa la yu'malu bihi, dan apa yang diimani dengannya tetapi tidak diamalkan dengannya. Ini sama dengan mansukh, wajib diimani tetapi tidak perlu diamalkan. Jadi semuanya masuk dalam kategori ayat mutasyabih. Khair. Wa akhraja al-Firyabi, dan mengeluarkan Imam al-Firyabi an Mujahidin daripada Imam Mujahid, qala, ia berkata, al-muhkamatu ma fihi al-halal wal haram. Ayat muhkamat itu adalah apa yang ada padanya tentang kehalalan dan keharaman. Jadi ayat yang berbicara tentang halal dan tentang haram itu muhkam. Wa ma siwa dzalika minhu mutasyabihun, dan apa yang selain daripada yang halal dan haram itu masuk dalam kategori mutasyabih. Yusaddiqu ba'duhu ba'da, saling membenarkan sebagiannya kepada bagian yang lain. Nah, itu ayat mutasyabih. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim, dan mengeluarkan Imam Ibnu Abi Hatim anir Rabi' daripada Imam Rabi', qala, ia berkata, al-muhkamatu, adapun ayat-ayat muhkam itu adalah hiya awamiruhu zajirah, perintah Allah Subhanahu wa taala yang tegas. Wa akhraja an Ishaq bin Suwaidin, dan mengeluarkan, jadi semua perintah yang ada di dalam Al-Qur'an yang telat, ya, itu masuk dalam kategori ayat, itu adalah ayat muhkam. Tidak disebutkan di sini perlawanannya. Wa akhraja an Ishaq bin Suwaidin, dan mengeluarkan daripada Ishaq bin Suwaid, anna Yahya bin Ya'mar, bahwasanya Yahya bin Ya'mar wa Abu Fakhita, dan Abu Fakhita, taraja'a fi hadhil ayat, itu mereka bermurajaah, ya, berdiskusi tentang ini ayat, tentang ayat muhkamat. Faqala Abu Fakhita, kemudian berkatalah Abu Fakhita, fawatihus suwar, yaitu pembuka setiap surah itu adalah ayat muhkam. Fawatihus suwar. Nah, ini lain lagi nih. Wa qala Yahya al-faraid, dan berkata Yahya, faraid, fardu-fardunya. Jadi Abu Fakhita mengatakan seperti alif lam mim, alif lam mim shad, nun, qaf, dan lain sebagainya yang termasuk di awal surah ini masuk dalam kategori ayat muhkam. Itu versi Abu Fakhita. Kemudian Yahya mengatakan enggak, al-faraid, ya, yang berkaitan dengan ayat muhkam itu adalah kewajiban-kewajiban, fardu-fardu, wal amru, apalagi al-amru, perintah, wan nahyu, larangan, wal halalu, dan yang halal. Jadi itu kesimpulan daripada dua ulama yang saling berdiskusi tentang ayat muhkam itu. Oke. Wa akhrajal Hakim wa ghairuhu, dan mengeluarkan Imam Hakim wa ghairuhu dan selainnya, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
Qala ia berkata as-salasu ayatin min akhir suratil An'am muhkamatun. 3 ayat di akhir surah Al-An'am itu adalah ayat muhkam. Apa bunyi ayatnya? Faqul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyrik bihi syai'a. Alla tusyrik bihi syai'a wal ayatani ba'daha, dan 2 ayat setelahnya. Ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya yang disebut dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi ada 9 ada 10 wasiat itu, mulai dari Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku billah. Mulai dari alla tusyriku billah wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq. Terus ada 10 wasiat itu. 9 wasiat atau 10 wasiat. Nah, komentar Ibnu Abbas radhiyallahu anha, jadi mulai dari Qul ta'alau dan 2 ayat setelahnya, jumlahnya ada 3 semua. 3 ayat. Nah, itu masuk dalam kategori ayat muhkam. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim, dan mengeluarkan Ibnu Abi Hatim min wajhin akhar, dari sisi yang lain, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas juga, cuma beda sisi, beda sanad. Fi qouli ta'ala, pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi minhu ayatum muhkamat, ya, di antaranya ada ayat-ayat muhkam. Qala, beliau berkata min hahuna, dari sini, faqul ta'alau ila salasi ayatin. Jadi Ibnu Abbas mengomentari minhu ayatum muhkamat. Ketika beliau mengomentari minhu ayatum, di antaranya ada ayat muhkam dalam Al-Qur'an itu, kemudian beliau berkata dari ayat Qul ta'alau sampai 3 ayat setelahnya itu masuk dalam kategori muhkam. Wa min hahuna, dan dari ini maksudnya dari wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ila salasi ayatin ba'daha, sampai 3 ayat setelahnya itu masuk dalam kategori ayat muhkam. Nah, itu Ibnu Abbas mengatakan tentang itu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Seterusnya ke 3 ayat ke belakang. Oke. Wa akhraja Abdu bin Humaid, dan mengeluarkan Abdu bin Humaid an Dhahak daripada Imam Dhahak, qala ia berkata al muhkamatu ma lam yunsakh minhu. Ayat muhkam itu adalah yang tidak dinasah darinya, wal mutasyabihatu, dan ayat mutasyabih itu ma qad nusiha, apa yang sudah dinasah. Oke, sedikit lagi. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim, dan mengeluarkan Ibnu Abi Hatim an Muqatil bin Hayyan, dari Muqatil bin Hayyan, qala ia berkata al mutasyabihatu fima balagana. Ayat-ayat mutasyabih pada apa yang sampai kepada kami itu adalah alif lam mim. Yang tahu kami, yang sampai informasinya kepada kami ayat mutasyabih itu adalah alif lam mim. Apalagi wa alif lam mim shad, wa alif lam mim ra, wa alif lam ra, ini kayaknya. Jadi ini di sini sama ini, salah cetak kayaknya dia. Wa alif lam mim shad, wa alif lam mim ra, atau wa alif lam mim ra. Alif lam ra, alif lam mim ra. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Imam Ibnu Abi Hatim, wa qad ruwiya an Ikrimah, diriwayatkan dari Ikrimah dan Qatadah wa ghairihima, dan yang selainnya selain keduanya, annal muhkam, bahwasanya ayatnya muhkam, alladzi yu'malu bihi, yang diamalkan dengannya, wal mutasyabih, dan ayat mutasyabih, alladzi yu'manu bihi wa la yu'malu bihi, yaitu yang diimani dengannya tetapi tidak diamalkan. Sampai di situ dulu, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Seadanya saja kita baca, ini panjang, ini ayat muhkam mutasyabih. Yang penting-penting kita baca dalam ayat muhkam dan mutasyabih ini karena panjang ini. Oke. Saya rasa sampai di situ dulu. Hadza wabillahi taufiq wallahu a'lam bissawab. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.